Shalom. Halo. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, waktu yang sedikit ini kita akan fokuskan pada Tuhan saja. Biarlah hadirat Tuhan datang dalam hidup kita. Mari saudara, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Dan yang di ibadah online, selamat pagi, selamat bersatu kembali di dalam kasih Tuhan. Biar kita berbeda tempat tapi kita dimanapun berada bersatu hati dalam roh. Mari saudara, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadiratmu mengalir. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan untuk ibadah pada pagi hari Tuhan. Biarlah urapan-Mu terjadi setiap kami Tuhan. Kami ingin muji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Selama ku
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Puji syukur Tuhan naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul dan untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan, kekuatan dan sejahtera sukacita mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat jasmani dan rohani melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memilih Tuhan untuk bersatu denganmu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau satukan hati kami Tuhan. Biarlah kami hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan akan memimpin awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai, kita akan menari dan memuji Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Hidupku telah ditebus, hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Kita angkat tangan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya.
kita tersemangat untuk memuji Tuhan. Kita akan gandol Gusti, biar segala permasalahan kita, apapun yang kita alami, kita serahkan pada Tuhan. Karena kita hanya gandol Gusti saja, biarlah segala permasalahan kita serahkan pada Tuhan yang membawa biar Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita akan pujikan dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Haleluya. Benar saudara, kalau kita gandol Gusti semuanya akan ringan. Karena kita percaya pada Tuhan, hanya Tuhan saja yang menolong kita. Haleluya. Mari saudara silahkan duduk, kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan memuji dan kita akan Tuhan biar bekerja dalam hati kita. Biarlah Tuhan membajak hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan boleh tumbuh, berkembang, berbuah, biar buahnya dinikmati banyak orang. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya Yesus, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menuntut
limpahkan pada hambanya. Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, haleluya, ditinggikan, dimuliakan namamu. Ya Yesusku, haleluya, ya aku ditinggikan, dimuliakan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima Kami kasih. sungguh mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Berkenanlah dengan setiap pujian kami Bapa. Haleluya. Dan biarlah Tuhan, hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, jadikan kami tanah yang subur. Amin, amin, haleluya. Ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu Bapa, biarlah benih itu terus bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Jadikan setiap kami ini Bapa, anak-anak Tuhan yang taat, Amin. anak-anak Tuhan yang mau dibentuk seturut kehendak-Mu Bapa. Amin, amin. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Dan biarlah Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk WL Singer dan tim musik yang sudah membawa kita semua pada hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya selalu merasa rindu ya untuk bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekarang yang memuji memuliakan nama Tuhan. Saya merasa gereja GBS Pintu Iman Petoran ini seperti oase bagi saya. Saya setiap kali masuk, minggu kemarin juga setiap saya masuk ketika pujian penyembahan dinaikkan, rasanya kok enak gitu loh. Bukan berarti yang di Jakarta nggak enak, enggak, tapi saya nggak tahu karena mungkin saya bertumbuh juga di sini, jadi ada sesuatu yang enak gitu, yang nggak saya dapat, belum saya dapat sampai hari ini di Jakarta, di manapun ya. Saya beberapa kali ibadah di gereja-gereja di beberapa wilayah di Indonesia juga, tapi tetap saya nggak tahu, Pintu Iman ada sesuatu yang spesial gitu kayaknya. Jadi saya selalu rindu ya untuk datang, makanya kalau saya pulang Solo
pasti saya langsung ke gereja, saya pasti ada di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam sebuah rangkaian ya tentang hidup bijaksana gitu ya. Jadi bijaksana itu kalau dalam KBBI dia hati-hati, cermat. Ya. Jadi bijaksana ini sebenarnya hal yang sangat Tuhan Yesus inginkan ada di dalam hati setiap orang percaya. Tapi faktanya bijaksana itu tidak bisa kita dapatkan hanya dengan sebuah pendidikan formal terutama. Contoh ya, belum tentu kita memiliki pendidikan yang tinggi itu kemudian kita jadi bijaksana, belum tentu. Padahal arti bijaksana itu adalah pandai, cermat, teliti gitu. Tapi ternyata orang kuliah S3 pun belum tentu bijaksana. Tapi kemudian kebalikannya, ada orang-orang yang dia hanya baca firman Tuhan, mungkin dia nggak dapat pendidikan yang lebih baik gitu, tapi bijaksana. Lah ini gimana sebenarnya hidup bijaksana itu Bapak Ibu Saudara? Dan bijaksana, ya, kenapa begitu penting bagi orang Kristen? Karena memang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, seringkali orang-orang Kristen ini ya, itu kurang atau bahkan tidak memiliki hidup yang bijaksana. Itulah kenapa banyak masalah akhirnya terjadi di dalam kehidupannya. Karena dia nggak bijaksana dalam memilih, dalam menentukan sebuah hal. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap ya. Di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, sudah ketemu semua ya. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara ya, ini kita akan lihat ya, permasalahan hidup kita itu munculnya dari mana sih? Kita lihat di ayat 16. Ini kita akan sedikit lompat gitu ya. Jangan urut dari atas. Kita lihat dari ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudara, surat ini memang ditulis oleh Yakobus untuk orang-orang Kristen di perantauan gitu ya. Dan sepertinya memang ada pengenalan yang lebih intim antara Yakobus dengan jemaat yang dikirimi surat ini. Makanya Yakobus bisa tahu bahwa di dalam jemaat itu ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dan kita tandai ya, kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ketika kita ini mementingkan diri sendiri dan sering iri hati, di situ ada kekacauan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita mengerti ya, 80% penyebab permasalahan kita itu ada di diri kita sendiri. Kenapa? Karena ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sisanya itu mungkin oke, iblis bisa.
dia memanipulasi bisa, 20%-nya bisa. Tapi 80% itu masalahnya ada di diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Karena kita egois, karena kita suka iri hati. Gitu ya. Jadi tetangganya beli kulkas 2 pintu, kita beli 4 pintu. Nggak boleh kalah kita. Apa ada ya tante? Tangganya beli mobil Fortuner, kita beli truk. Gitu. Iri. Jadi apapun yang dilakukan tetangganya, dia mau lebih. Padahal bisa jadi tetangganya ini nggak peduli ya, karena dia punya uang dan kebetulan butuh, keluarganya banyak, anaknya 4 gitu ya. Ya harus bawa mobil, kalau bawa motor bisa ditilang polisi, anaknya 4 boncengan ya bisa ditilang polisi. Tapi karena butuh gitu, dia beli. Tapi orang itu karena dia iri hati, nggak mau. Jadi dalam bahasa Inggrisnya nih envious, evil. Jadi kecemburuan yang jahat. Allah kita itu Allah pencemburu Bapak Ibu Saudara, tapi bukan yang jahat. Tapi iri hati di sini adalah envious yang jahat, kecemburuan yang jahat. So, temennya punya istri atau istri yang cantik atau suami yang ganteng, direbut gitu. Karena iri, wah suami kok nggak terlalu ganteng ya, itu ganteng, rebut. Atau sebaliknya, karena ada iri gitu, envious, jahat. Jadi dalam terjemahan Inggrisnya itu enviousnya envious evil, jahat. Kalau studi ya gitu, temennya ini kayaknya kok di kuliah atau sekolah tuh kayaknya tidur-tidur aja, tapi begitu ngerjain soal kok bisa ya dia, kok nilainya bagus. Muncul iri hati, wah tak kerjain, besok apa kertas jawabannya tak ganti namaku gitu. Kan ada iri hati. Nah itu masalah besar Bapak Ibu Saudara. Itu masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen ya. Dalam konteks ini kita berbicara soal orang-orang Kristen ya Bapak Ibu Saudara. Jadi 80% masalah kita ada di diri kita sendiri. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena firman Tuhan pun menuliskan lawan kata dari iri hati dan mementingkan diri sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini ya, yang jahat ini ya. Lawan katanya apa? Lawan katanya ada di ayat 13 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi kebijaksanaan itu muncul dari kata kelemah lembutan. Saya pernah sharekan ini di renungan, tapi saya ingin menggali lebih dalam lagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kelemah lembutan ini kata yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28 ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku rendah hati dan lemah lembut dan rendah hati, karena aku lemah lembut dan di situ bahasa Yunaninya lemah lembut itu memakai kata praus. Dan saya yakin Yakobus ini saudaranya Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, tapi beda bapak. Tuhan Yesus bapaknya Roh Kudus, Yakobus bapaknya Yusuf gitu ya. Jadi beda. Nah, ini singkatnya saya rangkum di sini. Nanti bisa dibaca. Tapi saya ingin sampaikan. Jadi hikmat dari atas dan hikmat dari bawah itu beda. Jadi beda bapak. Dan Yakobus mengerti bagaimana cara Yesus mengungkapkan kata lemah lembut ini. Jadi bahasa Indonesia ini terkadang memang meaningnya, artinya itu kurang bisa mewakilkan dari bahasa Yunani. Karena kata praus, kata lemah lembut yang dipakai firman Tuhan, itu tidak hanya berarti lemah lembut Bapak Ibu Saudara. Ada ketaatan di situ. Praus itu ada ketaatan. Praus itu ada kesetiaan. Jadi secara menyeluruh ya, secara overview, kata praus itu diartikan adalah kekuatan yang terkendali. Kekuatan yang terkendali. Kekuatan manusia itu salah satunya apa? Emotion. Emotion itu enggak hanya amarah Bapak Ibu Saudara. Emotion itu ya cinta, ya belas kasihan,
ya kesedihan, kekecewaan, kebahagiaan, kemarahan, itu emotion. Jadi kata praus, kata kelemah lembutan itu artinya dia punya pengendalian terhadap dirinya sendiri itu. Karena ini masalah besar dari masalah-masalah yang terjadi di dalam diri orang-orang Kristen. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, artinya dia tidak bijaksana. Dia nggak bisa mengendalikan emotionnya. Jadi jangan salah Bapak Ibu Saudara, orang yang nggak bisa mengendalikan emotionnya itu bahaya besar. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, beberapa contoh. Ketika orang nggak bisa mengendalikan rasa cintanya. Jadi begitu lihat, ya udah punya istri, begitu lihat cewek cantik, wah cinta. Begitu lewat lagi cewek cantik yang lain, wah cinta lagi. Lewat lagi gitu terus sampai mati. Bahaya. Dia nggak memiliki praus itu, nggak bisa kontrol. Dia nggak punya kelemah lembutan itu loh, yang dimaksud Tuhan Yesus. Saya akan ganti dengan kata praus ya, biar lebih luas kalau kita mendengar praus itu. Dia nggak punya praus itu. Kesedihan pun gitu. Seberapa banyak hari ini Bapak Ibu Saudara kita baca di sosial media, orang yang begitu sedih, begitu frustasi dengan hidupnya, akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu ya. Bunuh diri di rel kereta. Itu saya kalau lihat beberapa itu nggak disensor tuh, saya ngeri agaan ya. Tabrak kereta tuh terus gimana? Ada yang lompat dari gedung tinggi gitu ya. Banyak terjadi. Saya follow beberapa akun info Jakarta karena saya ada di Jakarta. Dan sering kali, hampir setiap minggu tuh ada aja. Kenapa seperti itu? Karena dia nggak bisa mengendalikan. Kesedihannya tuh dia nggak bisa kendalikan. Padahal firman Tuhan katakan, kamu khawatir dengan segala sesuatu tuh nggak menambah satu tapak hidupmu tuh nggak menambah. Ngapain kita bingung gitu. Firman Tuhan tuh udah katakan gitu. Tapi orang yang nggak punya praus nggak bisa mengendalikan itu. Sedihnya itu berlarut-larut terus. Saya tahu Bapak Ibu Saudara bahwa stres paling berat itu ya. Ketika saya baca beberapa buku, memang kehilangan orang yang paling disayang itu adalah stres paling berat. Tapi bukan berarti kita harus berlarut-larut terus. Kita harus segera bangkit. Ada kehidupan yang harus kita jalani gitu ya. Nggak usah bunuh diri. Kita itu pasti akan mati Bapak Ibu Saudara. Semuanya di sini nggak ada yang immortal gitu ya, pasti akan mati. Jadi nggak usah terburu-buru. Jalani hidup sambil berserah sama Tuhan. Orang yang gak bisa mengendalikan amarahnya, wah itu banyak sekali di jalanan Jakarta ya. Saya hampir setiap hari itu, kalau macet tuh saya malesnya itu. Bukan macetnya yang saya malesi. Ada aja orang berantem di jalan tuh, saya tuh sampai bingung nih orang nih gak ada kerjaan lain yang lebih bermanfaat dibanding berantem apa gimana ya. Mau berangkat kerja senggolan berantem. Jadi tensionnya besar, gak bisa mengendalikan tekanan-tekanan itu. Akhirnya yang terbawa emosi gitu ya. Gak usah di Jakarta, di Solo mungkin juga gitu, punya masalah sama suaminya atau istrinya atau bapaknya. Seharian emosi, semua orang yang ditemui itu kayak mau dimakan gitu. Gak bisa mengendalikan prausnya. Ya ini masalah besar. Masalah besar. Dan jangan selalu Bapak Ibu Saudara, saya beberapa kali mendengar ya, ada hamba-hamba Tuhan tuh kadang tuh cerita gini, kalau kita berbuat jahat itu selalu karena setan. Kita semua percaya setan ini memang bapaknya orang-orang berdosa, pendusta. Tapi enggak selalu perbuatan jahat itu dari setan loh. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Inilah kenapa tadi juga saya sampaikan 80% masalah itu ada di diri kita sendiri. Saya baca di ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Dalam bahasa Yunani itu zudes, kebinatangan. Jadi firman Tuhan pun mengakui ada karakter kebinatangan dalam diri manusia. Karakter-karakter teman makan teman itu memang ada.
Tapi sekarang ketika kita di dalam Tuhan, kita ditantang. Kamu bisa nggak kontrol itu? Kamu bisa nggak kontrol sifatmu itu yang seperti binatang itu? Dalam bahasa Inggrisnya itu natural. Naturnya manusia itu memang ada. Jadi bukan selalu perbuatan jahat itu dari setan. Saya kadang lucu juga gitu loh. Segala, wah kamu suka bohong ya? Oh, itu karena setan. Enggak, memang dia suka bohong. Dan kita jangan mengajarkan seperti itu. Kita harus menyadari bahwa manusia pada dasarnya memang punya kelemahan itu. Tetapi di dalam Tuhan ada kuasa Roh Kudus yang sebenarnya bisa mengontrol kita untuk tidak menuruti kebinatangan itu. Zudes itu. Ada kontrol itu sebenarnya. Jadi untuk hidup bijaksana Bapak Ibu Saudara, tantangannya adalah kita serahkan diri kita ini pada tuntunan setan atau kebinatangan itu, atau kita serahkan diri kita kepada tuntunan Roh Kudus. Pilihannya ini. Kita serahkan pada Roh Kudus atau kepada kebinatangan atau setan-setan ini. Ini pilihan. Orang di dalam Kristus pun punya pilihan itu. Itu kalau bahasanya Neil T. Anderson adalah manusia keduniawian. Itu bahasanya Neil T. Anderson. Manusia yang keduniawian. Dia didiami Roh Kudus, tapi perbuatannya dengan sifat kebinatangan atau tunduk pada hawa nafsu dia. Gitu. Setan mungkin hanya tidak bisa masuk dalam diri orang percaya, tapi dia bisa mempengaruhi orang percaya itu. Dan ini terjadi. Saya dulu ketika masuk Kementerian Agama, Dijen Bimas Kristen gitu ya. Saya dengar wow, Dijen Bimas Kristen. Saya berharap di sana saya juga bisa bertumbuh. Saya nggak takut di record ya, karena ini fakta yang saya bilang. Bahkan saya ngomong langsung di depan orang-orangnya juga saya berani. Tapi faktanya di dalamnya nggak semua ya, tapi ada yang perselingkuhan tuh, itu isu utama di dalam Kementerian Agama itu adalah perselingkuhan. Orang nggak bisa mengendalikan sifat kebinatangannya itu. Walaupun ada didiami Roh Kudus, mungkin hari Minggu dia berdoa di gereja, tapi hari biasa dia seperti binatang. Saya ngomong seperti ini bukan hanya di sini Bapak Ibu Saudara. Di kantor saya juga saya berani ngomong seperti ini. Karena memang faktanya seperti itu. Itu mengerikan buat saya. Dijen Bimas Kristen selingkuh. Dan gak 1-2 orang. Banyak yang baik juga, tapi banyak yang seperti itu juga. Artinya apa? Artinya ya masih banyak orang Kristen yang masih menyerahkan dirinya dalam sifat naturalnya tadi, binatangannya tadi. Masih menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dunia. Ini belum saya ungkap yang lain-lain ya, kalau saya beberkan jadi bongkar aib. Jadi, tapi satu itu yang saya kadang prihatin. Dan kadang saya nggak menyangka gitu. Kok bisa loh dia? Bisa loh. Padahal di kantor dia mungkin staf di Dijen Bimas Kristen, di rumah dia pendeta, tapi selingkuh. Gak bisa masuk di logika saya itu. Sedih saya itu kadang. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya sharing, awal-awal saya di Jakarta itu saya 1 bulan awal tuh stres saya itu sebenarnya. Saya tuh pengen ada di Solo, tapi ternyata Tuhan harus taruh saya di sana tuh sebenarnya saya stres gitu. Tuhan, saya mau kembali deh ke Solo deh. Cuma saya coba berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan keinginan saya,
tapi kehendak Tuhan lah yang terjadi. Dan akhirnya hampir 3 tahun saya ada di Jakarta, tapi saya mengucap syukur gitu ya. Ketika saya mau taat sama Tuhan juga, saya ada di sana, ya saya serahkanlah sama Tuhan. Udah, terserah Tuhan aja lah. Seperti tadi ya pujiannya, suka-sukamu lah Tuhan. Dimanapun saya maulah pokoknya. Tuhan yang tuntun, yang penting saya gitu. Dan memang ada banyak hal yang bisa saya lakukan gitu. Saya bersyukur juga gitu. Jadi walaupun saya hadapi lingkungan yang seperti itu, tapi saya mengucap syukur ketika saya bisa banyak membantu orang lain gitu. Bapak Ibu Saudara, jadi posisi saya itu saya mengelola 9.000-an penyuluh Kristen ya, se-Indonesia. Dan waktu itu ada lowongan P3K gitu ya. Dan ada sebuah syarat khusus yang hanya bisa dikerjakan di pusat. Dan saya bersyukur waktu itu saya sudah ada, kemudian saya bisa menolong mereka untuk mengurus surat-surat itu. Akhirnya seluruh penyuluh itu bisa mendaftar P3K, itu saya seneng gitu. Dan banyak orang WA saya, ya itu yang menjadi kekuatan bagi saya itu banyak orang, Pak terima kasih ya. Mungkin Bapak ditempatkan di pusat, itu juga karena Tuhan. Oh saya langsung ingat, inilah jawaban dari doa saya. Walaupun saya nggak nyaman, walaupun saya pengennya di Solo, walaupun saya nggak suka di sana, tapi memang mungkin Tuhan tempatkan saya di sana untuk sebuah tujuan, untuk menolong banyak orang gitu ya. Makanya sekarang ketika saya mengerti, udah saya nothing tulus gitu ya. Saya bekerja di sana ya udah saya lakukan semua yang bisa saya lakukan untuk membantu banyak orang. Dan saya bersyukur juga Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian saya tentang perjalanan hidup saya. Tuhan proses biar menjadi bijaksana itu tuh gak gampang juga Bapak Ibu Saudara. Jadi ceritanya saya mengucap syukur ya, bulan kemarin bulan Lebaran itu bulan apa ya? April atau Mei ya. Saya Tuhan izinkan saya bisa membeli rumah di Bekasi gitu. Dan sebelum saya beli itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya pengen beli rumah, tolong Tuhan berikan saya, pokoknya jangan yang sulit, karena saya tahu ya di Jakarta ini saya kan nggak tahu medannya ya. Jadi rumah SHM itu pun bisa 2 kepemilikan gitu. Jadi ngeri di Jakarta itu, mafia tanah banyak. Nah saya sudah berdoa, Tuhan tolong sambil saya cari rumah. Sudah berdoa gitu Bapak Ibu Saudara. Saya masih ketemu namanya mafia tanah. Saya ketemu itu. Ya jadi rumah yang saya beli itu saya berurusan sama mafia tanah waktu itu. Jadi dalam perjalanan waktu tuh aneh, orangnya tuh sering mengancam. Jadi intinya gini, dia mau uang saya, tapi dia nggak mau selesaikan pekerjaan karena saya beli itu sekalian renovasi sebenarnya. Jadi dia mau tarik uangnya semua, tapi dia nggak mau selesaikan itu. Nakal ini surat-suratnya, makanya surat-suratnya saya juga belum nerima waktu itu gitu kan. Dan dia ternyata orang Muslim, orang Ambon, Maluku, yang di sana itu punya kelompok-kelompok. Jadi yang saya temui ini cukup besar ya, mafianya itu cukup gede. Sedangkan saya nggak punya apa ya, saya nggak tahu, saya di Jakarta hidup sendiri gitu sama istri sama anak gitu. Tapi pertolongan Tuhan tuh dahsyat Bapak Ibu Saudara. Tanpa saya sadari, saya tuh sering, memang saya punya temen yang dulu dari Solo ada di Jakarta, saya sering main ke tempatnya. Dan teman saya itu kebanyakan Pak Haji dan Pak Ustadz di Jakarta itu malahan. Di kampung itu, karena tetangga kampung kan, dulu saya ngontrak di Matraman. Nah tanpa saya sadari, ada salah satu teman saya ini orang NU, ya, pengacara. Dia salah seorang kader di partai, salah satu partai besar juga di Indonesia gitu. Saya kenal beliau, saya WA sama beliau kan.
WA, Pak saya ada masalah gini nih. Tanpa saya sadari teman-teman, itu penyertaan itu dahsyat. Ternyata dia punya teman orang timur juga. Jadi kalau masalahnya sama orang timur, yang datang harus orang timur, harus orang Maluku harus orang Maluku. Kalau masalahnya sama orang Betawi, yang datang harus orang Betawi. Ternyata gitu, saya baru tahu bahwa karena masalah ini saya baru tahu. Jadi saya dapat masalah itu sebenarnya saya seneng, saya punya pengalaman gitu. Nanti kalau teman-teman saya mau beli rumah, saya sudah punya pengalaman gitu, berhadapan sama itu. Jadi orang ini tuh kalau mau narik uang dari saya yang komunitas ini, pakai ngancem-ngancem. Awas kamu nanti kalau kamu nggak kasih ini, jangan harap kamu bisa nempatin rumah itu lagi. Saya biasanya bisa sabar gitu ya, saya santai kalau nangani. Tapi nggak tahu kenapa pada hari itu saya juga terbawa emosi gitu kan. Saya balik marah ke dia, hei nggak semua orang bisa kamu ancam ya. Saya nggak takut, saya bilang gitu. Wah dia marah di telepon gitu, dia teriak makin kenceng, saya teriak makin kenceng gitu, tapi lewat telepon. Saya tunggu kamu di Cakung nih, tunggu saja hari ini, tunggu, saya bilang gitu. Nah, tanpa saya kenal tadi ya, saya ngomong sama pengacara saya tadi, teman saya yang pengacara tadi, dibawakanlah satu orang timur. Yang saya nggak tahu beliau ini ternyata adalah omnya John Kay. John Kay itu orang yang cukup besar ya. Ini omnya, jadi ketika John Kay di penjara, teman saya ini datang ke penjaranya, John Kay yang cium tangan ngasih uang gitu, karena dia omnya. Dan saya nggak tahu dari mana Bapak Ibu Saudara, ketika dia memediasi antara saya dengan orang-orang ini, karena sebenarnya yang lawan saya ini bukan petingginya, masih kroco-kroco juga, makanya saya juga nggak takut sebenarnya. Tapi saya males, saya harus turun tangan mengotori tangan saya dengan gitu-gitu tuh saya males. Mending saya cari orang buat beresin. Dia datengin, saya nggak tahu kenapa Bapak Ibu Saudara, omnya John Kay ini bisa ngomong ke lawan saya ini ya, lawan maksudnya yang tadi ngancam-ngancam saya, dia bisa bilang gini, janganlah kamu ganggu Pak Bagus ini. Pak Bagus itu hamba Tuhan gitu. Saya dalam seumur hidup saya itu, Bapak Ibu Saudara, gak pernah saya bilang orang saya itu hamba Tuhan. Dan saya baru tahu hamba Tuhan itu berguna pada saat itu. Jadi status hamba Tuhan itu ternyata kepake juga ya, saya pikir. Padahal saya gak pernah cerita ke siapa, tapi saya gak tahu dia tahu dari mana. Dia katakan, janganlah kamu ganggu yang lain gak apa-apalah. Ini Pak Bagus ini hamba Tuhan, jangan kamu ganggu-ganggu gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata teman saya ini kenal sama pemimpinnya mereka. Ada namanya. Kemudian malah pemimpinnya itu sekarang belain saya. Jangan pernah kau ganggu lagi itu rumah Pak Bagus. Rumah Pak Bagus itu dalam pengawasan saya. Dan sampai hari ini gak ada satu orang pun ganggu saya. Tapi saya percayanya bukan mereka yang jagain saya ya. Tuhan yang jagain saya gitu kan. Jadi ketika saya belajar berproses juga dalam hidup, saya jadi tahu memang kebijaksanaan itu penting sekali. Coba waktu itu saya juga emosi Bapak Ibu Saudara. Terus saya bawa parang, saya datengin dia ke Cakung. Hari ini Bapak Ibu Saudara nggak akan lihat saya. Pilihannya dua ya. Kalau saya nggak dikubur ya saya di penjara kan gitu. Coba saya nggak bisa kontrol itu. Dengan kondisi saya nggak kenal siapapun, saya nggak punya saudara, saya nggak punya itu di sana. Tapi Tuhan tolong. Jadi sampai pembangunannya sampai selesai sampai hari ini saya sudah pakai beberapa bulan. Saya bersyukur gitu. Dan semakin saya meyakini, wah memang hidup di dalam Tuhan ini harus benar-benar bijaksana. Karena kalau enggak kita terjebak dalam permasalahan-permasalahan yang memancing kita untuk kembali kepada sifat kebinatangan tadi loh. Jadi kalau saya nggak bisa kontrol emosi saya pada hari itu, saya diambang pintu untuk menjadi binatang. Menuruti emosi saya juga nggak takut kok. Saya nggak pernah takut siapapun, Mbak. Selama dia masih makan nasi sama seperti saya kan gitu. Tapi
Roh Kudus ingatkan, jangan kamu mengotori tanganmu dengan yang seperti itu. Perjalananmu yang dulu-dulu itu udah panjang, kamu gak ingat bagaimana kamu diproses Tuhan. Masa hari ini kamu mau mengotori tanganmu, kamu mau menyerahkan hidupmu kembali kepada sifat kebinatangan. Tantangan itu akan selalu ada Bapak Ibu Saudara. Dan beberapa orang jatuh dalam tantangan-tantangan itu. Walaupun saya terus berdoa untuk orang-orang, untuk teman-teman saya yang jatuh dalam jebakan-jebakan itu, untuk bisa bangkit lagi, meninggalkan sifat kebinatangan itu lagi, meninggalkan sifat setan-setan itu lagi, kemudian dia hidup dalam kelemah lembutan, dalam praus, sehingga dia menjadi pribadi yang bijaksana, seperti Kristus yang bijaksana. Ini untuk penutup Bapak Ibu Saudara. Kita ingat sebuah kisah dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dia dibawa perempuan yang berzinah gitu ya. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat bilang, ini dia udah berzinah loh. Menurut hukum dia harus dilempari batu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Sambil menulis-nulis di tanah, Tuhan Yesus katakan, sambil jongkok dan menulis-nulis di tanah, Tuhan Yesus katakan, siapa orang yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan melempar batu yang pertama. Dan Bapak Ibu Saudara tahu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara semua juga sudah baca, tidak ada satu orang pun yang berani melempar batu itu. Itu kebijaksanaan Tuhan Yesus yang bisa kita teladani. Kita nggak perlu ngotot sambil menegakkan kepala kita, wayo siapa berani melempar, nggak perlu. Tuhan Yesus jongkok menulis-nulis di tanah sambil berkata, siapa yang nggak berdosa, belum pernah berbuat dosa, silahkan melempar batu yang pertama. Dan semua orang sadar mereka orang berdosa. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Tuhan Yesus, yang harusnya dia berhak untuk melempar batu yang pertama, tapi Tuhan Yesus tidak pernah lakukan. Justru Tuhan Yesus memberi pengampunan kepada perempuan itu, pergilah dan janganlah berbuat dosa itu lagi. Jadi impaknya atau dampaknya kita berbuat, memiliki hikmat kebijaksanaan yang dari atas. Jadi buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ketika kita hidup dalam kebijaksanaan itu Bapak Ibu Saudara, dampaknya kita akan merasakan damai. Seperti apa yang saya alami, saya nggak perlu berantem sama orang. Ternyata mereka selesaikan sendiri di bawah pengawasan Tuhan ya kan, selesai. Dan ketika kami sudah saling teriak di telepon, suatu hari kami ketemu dengan bapak ini, dia sambil ketawa-tawa senggol tangan saya, orang Jawa satu ini, dia bilang gitu. Saya cuma diam, saya cuma ketawa saja. Ya memang ini orang Jawa yang bukan orang Jawa biasa. Karena orang Jawa ini adalah orang Jawa yang taat. Tapi saya mau Bapak Ibu Saudara semua, dari manapun Bapak Ibu Saudara, dari suku apapun, dari ras apapun, ketika kita adalah orang Kristen, maka kita harus hidup bijaksana. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan, saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Mari kita memohon sama Tuhan untuk kita hidup bijaksana. Kita membutuhkan praus itu, pengendalian diri itu, kelemah lembutan itu. Itulah yang harus menguasai diri kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kita pujikan dari awal. Kasih pasti lemah. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami Saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Tuhan, kami sungguh mengerti ketika kasih itu menguasai hati kami, muncullah kelemah lembutan itu, sebuah praus itu Bapa. Dan kami rindukan itu ada di dalam hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Amin. Haleluya. Karena dari praus ini akan muncul hikmat Amin. yang akan menjadi kami ini, setiap anak-anak Tuhan di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang bijaksana di dalam hidupnya. Haleluya, Yesus. Karena kami percaya hikmat yang dari atas itu Tuhan, yang pertama-tama murni, penurut, dan pada akhirnya Tuhan setiap perbuatan, pemikiran yang bijaksana itu mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Karena kami ini adalah anak-anak yang membawa damai sejahtera Tuhan. Amin. Kami bukan anak-anak pertikaian, Ya. kami bukan anak-anak yang membawa perselisihan, tetapi kami anak-anak yang membawakan damai itu Bapa. Amin. Dan kiranya Tuhan menganugerahkan kepada setiap kami Roh Kudus yang senantiasa menuntun setiap langkah kami, Amin. Amin. Haleluya. untuk kami menjalani kehidupan kami Bapa, hari demi hari lebih dewasa lagi, lebih bijaksana lagi, karena kami memiliki praus itu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, Ya. pelayanan kami Tuhan, Ya. studi yang kami jalani, pekerjaan kami semuanya Haleluya. di dalam kuasa dan lindungan Tuhan. Amin. Dan biarlah Tuhan Kau pakai setiap kami ini menjadi agen-agen perubahan, Ya, untuk kami bisa menjadi terang Bapa, Amin. bagi saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami, tetangga-tetangga kami kanan kiri, agar setiap mereka yang melihat kehidupan kami pun melihat Kristus di dalam kehidupan kami Bapa. Dan biarlah setiap mereka boleh tertarik untuk datang kepada Tuhan karena melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang penuh kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tutup bungkus kehidupan kami Tuhan dengan darah-Mu Yesus, dan hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memateraikannya di dalam hati setiap kami. Biarlah firman itu terus berakar dan bertumbuh di dalam hati kami. Dan
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih buat Pak Bagus yang sudah menyampaikan firman. Biarlah Tuhan yang memakai Pak Bagus dimanapun mereka berada, biar pakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Pak Bagus. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Petugas kolektan kami persilahkan. Haleluya. Hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Mari saudara kita arahkan tangan kita berdoa untuk persembahan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, hati kami menjadi tanah yang subur, biarlah firman-Mu terus tumbuh di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, yang dilihat orang banyak boleh menyenangkan. Terima kasih Tuhan, dan kami memberikan persembahan ya Tuhan, biarlah untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan yang akan memberkati lipat kali ganda tangan-tangan yang memberikan, yang belum sempat memberikan, biarlah Engkau sendiri akan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai anak-Mu ya Tuhan yang memegang keuangan, biarlah Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan persembahan ini ke tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin, haleluya. Kita akan mendengarkan warta gereja. Hidup ini adalah kesempatan
hidup ini untuk melayani Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara semua hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan setiap harinya. Di bulan September ini gereja kita mengambil tema yaitu hidup adalah kesempatan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Efesus 5 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus mengajarkan kepada jemaat Efesus untuk hidupnya terus mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan harus punya hikmat daripada Tuhan. Dan punya hikmat itu butuh proses. Tetapi melalui proses dengan tuntunan Roh Kudus, saudara dan saya akan diberikan kasih karunia yang luar biasa, hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Hidup adalah kesempatan dan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Dan pastikan saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang dan rasakan ibadah pada hari Minggu, kita rasakan hadirat Tuhan. Dan ibadah hari Kamis jam 6 Piston pagi, hari Selasa sampai Sabtu setengah 5 pagi. Doa intim pribadi jam 8.30. Hidup ini Crown hari Sabtu jam setengah 6. Mari saudara kita datang kepada Tuhan setiap jam-jam beribadah di tempat ini. Dan Joyce Kid jam 9 pagi di tempat ini. Mari saudara kita terus datang. Saya mengundang untuk semuanya ya, hari Kamis mari datang. Kita terus datang kepada Tuhan karena Tuhan memberikan waktu untuk kita beribadah. Biarlah hari Kamis saudara datang, rasakan manfaat untuk hidup kita. Amin, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Sehat semua? Amin. Puji nama Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang ceria pada pagi hari ini. Gimana Kak Tere, sehat? Puji Tuhan. Ya, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Bagus yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mengajarkan untuk kita hidup bijaksana. Jangan terlalu mengejar rasa emosi, tetapi biarlah itu memberikan kita kebijaksanaan, lemah lembut. Amin. Karena di dalam itu memberikan air yang dingin itu bisa menyejukkan hati Amin. kita. Haleluya. Amin. Jadi kalau kita mengatakan perkataan-perkataan yang menjadi berkat, menjadi kesejukan, menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan, terima kasih kembali untuk Pak Bagus yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, nanti waktu doa penutup, mohon dukung doa untuk om saya. Puji Tuhan, kemarin hari Kamis operasi batu ginjal sudah terlaksana dengan baik, dan pagi hari ini atau hari ini bisa dipulangkan dari rumah sakit. Batunya lumayan besar, jadi besar, katanya sih besar gitu, tapi saya lihat fotonya memang besar. Semua karena anugerah Tuhan, dan doakan untuk pemulihannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Pendeta Ishak akan berdoa dan doa berkat ya. Baik, saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang.
ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali lagi, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku akan Dia, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat, kemuliaan, keagungan dan kebesaran kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Bapa yang sangat mengasihi kami, anak-anaknya. Amin. Yang pada pagi hari ini Engkau telah memberkati jiwa kami, Ya, Tuhan Yesus, telah terima memberkati roh Terima kami, kasih, Yesus. bahkan Terima kasih, raga Haleluya. kami pun ikut diberkati ya Amin, Tuhan. amin, haleluya. Memberikan kami semua kesehatan dan Amin. kekuatan, Amin, haleluya. sehingga kami mampu untuk meneruskan melangkahkan kaki Ya, Tuhan kami, Yesus, haleluya. terus mengiring Yesus. Engkau Ya, amin. sampai Engkau datang Ya, Tuhan kembali. Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan bagi kami semua, Yesus, haleluya. agar kami boleh hidup di dalam hikmat yang dari atas, Amin, haleluya. hikmat yang didasarkan dari hati yang penuh damai dengan sejahtera, hikmat yang dari Roh Kudus, sehingga mampu menuntun hidup kami di tengah situasi dunia yang penuh dengan segala macam gejolak, Haleluya. dunia yang penuh dengan segala macam kegelapan ini, tetapi terang hikmat-Mu menuntun setiap kami, Amin. Amin. agar kami boleh terus berjalan Amin. Haleluya. di dalam hikmat Allah, Amin. sehingga boleh melalui semua yang kami harus lalui dengan kemenangan bersama dengan Haleluya. Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih, Terima kasih, berkati Yesus. hamba-Mu, Terima kasih, Mas Yesus. Bagus Tuhan, pakai Ya. terus, tambahkanlah hikmat-Mu, Amin. Haleluya. tambahkanlah urapan-Mu, Amin. sehingga hidupnya boleh terus menjadi berkat Amin. bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Yesus, haleluya. Kesempatan pada siang ini kami bersehati, Ya, Tuhan kami Yesus, berdoa untuk Om Widodo ya Ya, Tuhan, Tuhan Yesus, haleluya. yang habis operasi Ya, batu Tuhan Yesus, haleluya. ginjal. Tuhan, dokter telah menanganinya dengan baik, Amin, haleluya. peralatan medis telah diberikan, Ya, Tuhan Yesus. sehingga operasi berjalan dengan lancar dan selesai dengan baik. Amin, haleluya. Saat ini kami terus memohon kepadamu ya Tuhan, Engkaulah sumber kesehatan kami, Amin. Engkaulah sumber kekuatan kami. Amin. Berikan Bapak Widodo kekuatan yang daripada Engkau, Amin. Amin. sempurnakan kesembuhannya, Amin. karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Amin. Engkau yang mampu menyembuhkan juga dengan sempurna. Amin. Bapak terus bekerja di dalam hidup Bapak Widodo, berikan semangat hidup, Haleluya. berikan sukacita, berikan Tuhan sukacita yang dari Allah Haleluya, di dalam Yesus. pengiringannya Haleluya. kepada Tuhan, Haleluya, dan Yesus. itu menambah menjadikan kekuatan Yesus. Haleluya. di dalam hidupnya. Berkati rumah tangganya dengan berkat yang dari Amin. surga. Tuhan, Haleluya. terima kasih Terima kasih, untuk Yesus. berkat-Mu siang hari ini. Haleluya. Dan akhirnya kami akan tinggalkan tempat ini, Ya, Tuhan pulang Yesus. ke rumah kami masing-masing. Amin. Hamba serahkan sidang jemaat-Mu dalam tangan penggembalaan-Mu. Amin. Terima Bimbinglah kasih. sepanjang minggu ini, Ya, Tuhan jagai, Yesus. lindungi, tuntun, Amin. dan berkati mereka Amin, semua, amin, haleluya. sehingga sepanjang minggu ini Ya, Tuhan mereka Yesus. boleh menikmati kasih sayang Tuhan Amin, amin. di dalam hidup mereka dari hari ke sehari. Amin, haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. untuk semua berkat yang Tuhan telah Haleluya. limpahkan. Haleluya.
melalui ibadah kami. Haleluya Yesus. Mari kita katakan, kita Bapak Haleluya. Ibu, Haleluya, kita terima Yesus. berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Amin. dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah seluruh keluargamu, Amin. diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah ekonomimu, Amin. Haleluya. diberkati semua yang dikerjakan oleh Ya, amin. tanganmu, Haleluya. diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Diberkati apa yang kau kerjakan Amin. dan apa yang kau harapkan Ya, Tuhan menjadi Yesus. kenyataan Amin. berkat yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Memberkati hidupmu, Amin. berkati waktu kau keluar, Amin. diberkati waktu engkau masuk. Amin. Dimanapun kau berada, engkau diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Karena engkau menjadi umat yang keberkatan Amin. di Haleluya. hadapan Tuhan. Haleluya. Pulanglah kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, mengikat kita, menyatukan kita, melindungi menjaga kita Amin. dari sekarang sampai Amin. selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Haleluya. Yang percaya berkati katakan Amin. amin. Selamat pulang Tuhan.